Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 6 kelompok 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tokoh panutan Jawa Barat yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Tokoh panutan yang kita ambil adalah Nyonya Hajah Ety Herawati. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6A antara lain Iwan Fatrianda selaku saya sendiri sebagai ketua kelompok, Farah Juwita Dayanara, Jenny Novitasari, dan Eni Wulandari. Alasan kami memilih tokoh panutan Nyonya Hajah Ety Herawati adalah karena Ibu Ety Herawati adalah seorang ASN yang menginspirasi dengan totalitasnya dalam melakukan tugasnya sebagai seorang ASN dan juga memiliki inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Totalitasnya dalam melakukan tugas sebagai seorang ASN dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah beliau raih. Ibu Hajah Ety Herawati lahir di Indramayu pada tanggal 28 Juni 1972. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng Indramayu. Beliau merupakan seorang lulusan dari Universitas Unswagati Cirebon, lulus pada tahun 1995 dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Beliau juga seorang lulusan Universitas UPI Bandung, lulus tahun 2005 dan mendapatkan gelar Magister Pendidikan. Penghargaan yang beliau peroleh antara lain juara 1 Olimpiade Guru Matematika tahun 2012, lulus seleksi program Teacher Training West Java Education Agency ke Adelaide, Australia tahun 2013, finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2014, finalis Lomba Kreativitas Guru Tingkat Nasional tahun 2015, finalis Guru Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016, juara 3 PNS Teladan Jawa Barat tahun 2016. The Best 10 Teacher in Mathematics Teaching and Learning Model Program diselenggarakan Siameo Kitab in Mathematics. Pendidik teladan dalam Gerakan Duta Baca dan Komunitas Literasi Jawa Barat tahun 2017. Guru Inspiratif Jawa Barat tahun 2018. Pemenang Blogrand Sameo Kitab in Science tahun 2019. Wardah Inspiring Teacher tahun 2019. Finalis Kepala Sekolah Inspiratif Tingkat Nasional tahun 2020. Penerapan berakhlak di masa mendatang. Nilai berakhlak dari tokoh Ibu Hajah Ety Herawati antara lain, poin pertama yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Ety Herawati merupakan salah satu tokoh Indonesia inspiratif yang berorientasi pelayanan. Beliau merupakan guru matematika dan juga kepala sekolah dari SMPN 1 Atap Krangkeng, di mana sebagian muridnya berada di lingkungan ekonomi ke bawah dan keberadaan sekolahnya di tengah sawah. Di dalam tugasnya sebagai kepala sekolah yang juga merangkap sebagai guru matematika, beliau memiliki moto hidup, dihargai atau tidak, teruslah berbuat baik. Beliau dinilai berhasil sebagai sosok kepala sekolah yang gigih dalam memajukan sekolah dan meningkatkan pengetahuan anak didiknya. Meskipun dihadapkan pada banyaknya keterbatasan, mulai dari muridnya berada di lingkungan sekolah menengah ke bawah hingga keberadaan sekolah yang berada di tengah area persawahan, tidak meruntuhkan kegigihannya. Beliau tetap memberikan pelayanan terbaik kepada muridnya dengan upaya-upaya yang telah dilakukannya. Hal yang bisa dipelajari dari core value berorientasi pelayanan dari Ibu Ety Herawati adalah sebagai calon pegawai negeri sipil, pelayanan publik yang kita lakukan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara. Maka dari itu kita harus memberikan pelayanan walaupun terdapat berbagai keterbatasan agar kebutuhan masyarakat bisa tetap terlayani. Dan juga kita harus bisa terus melakukan perbaikan agar terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Poin nomor 2 yaitu akuntabel. Ibu Ety Herawati menjadi guru berprestasi sekaligus kepala sekolah. Dari sini bisa dikatakan beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar dengan pekerjaannya meskipun dihadapi dengan banyak kendala seperti sekolahnya hanya memiliki 3 ruang kelas, 2 WC murid, 1 WC guru, dan 1 ruang serbaguna yang diperuntukkan untuk ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, dan musola dengan luas lahan 860 meter, luas bangunan 600 meter, dan sekolah belum dipagar sehingga kambing masyarakat bisa masuk ke area sekolah. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah tersebut, beliau tetap bertanggung jawab dalam mengembangkan sekolah tersebut. Beliau mengatakan fasilitas yang terbatas bukan suatu halangan untuk tetap berprestasi, yang artinya janganlah kita menyerah dengan keadaan, tetapi jadikan keterbatasan sebagai pelecut kita untuk berprestasi.
Maka dari itu, beliau mendirikan bimbel gratis untuk anak-anak tidak mampu serta perpustakaan dengan buku bacaan gratis. Beliau juga melakukan door to door untuk mencari siswa. Walau berapapun jumlah siswa yang didapat, beliau tetap memberdayakan siswa tersebut. Hal yang bisa dipelajari dari core value akuntabel dari Ibu Eti Herawati adalah, sebagai calon pegawai negeri sipil, kita harus efektif dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Selain bertanggung jawab dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara, kita juga harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas juga diperlukan untuk terwujudnya kepercayaan dari lingkungan kerja dan masyarakat. Poin yang ketiga adalah kompeten. Ibu Eti Herawati adalah seorang magister pendidikan matematika. Setelah lulus S1 guru, beliau melanjutkan S2 dengan jurusan pendidikan matematika di Universitas UPI Bandung. Namun beliau berpikir untuk menjadi ASN inspiratif diharuskan banyak belajar, dikarenakan banyak sekali tes-tes yang akan dihadapi. Beliau merupakan guru dan kepala sekolah namun memiliki keinginan yang besar dan terus belajar agar bisa bersaing dengan ASN lain dari bidang yang berbeda. Karena nilai dasar kompeten yang dimilikinya, beliau mendapatkan penghargaan PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat tahun 2021 pada kategori PNS Inspiratif Kabupaten atau Kota. Beliau mengatakan beliau bisa menjuarai kompetisi ini karena beliau senang membaca buku dan sering berkunjung ke perpustakaan. Hal yang bisa dipelajari dari core value kompeten dari Ibu Eti Herawati adalah, sebagai calon pegawai negeri sipil, kita harus memupuk semangat untuk banyak belajar dan mempelajari hal-hal baru. Sebagai calon pegawai negeri sipil, dituntut untuk selalu mengembangkan potensi dan kompetensi kita agar dapat selalu berpikir kreatif untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam mengatasi keterbatasan yang ada. Selain itu, kita juga harus saling berbagi ilmu dengan tujuan untuk membantu orang lain dalam belajar. Poin yang keempat adalah harmonis. Ibu Eti Herawati memiliki perilaku yang mencerminkan harmonis. Dicontohkan dengan sikap beliau yang tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang dalam menjalin hubungan kerjasama. Beliau juga membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan sistem pendekatan profesional top yang terdiri dari bersifat terbuka, mendorong guru dan TU untuk berpendapat dalam menyelesaikan masalah, dan mengembangkan diskusi secara terbuka. Bisa dikatakan beliau sebagai kepala sekolah ingin seluruh staf SMPN 1 atap 2 senantiasa membangun kerjasama yang sinergis. Sistem lainnya yaitu bersikap terbuka dan mengembangkan diskusi secara terbuka. Hal yang bisa dipelajari dari core value harmonis dari Ibu Eti Herawati adalah, sebagai calon pegawai negeri sipil, kedepannya kita harus mampu berbaur dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang karena ASN sebagai pelayanan publik. Selain itu, Indonesia memiliki rakam budaya dan agama yang banyak sehingga sikap tenggang rasa harus dimiliki oleh setiap ASN. Karena salah satu fungsi ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Poin kelima adalah loyal. Bu Eti Herawati diketahui mendirikan Rumah Indramayu Cerdas, yaitu bimbel gratis bagi siswa-siswi yang tidak mampu sehingga memudahkan anak-anak yang tidak mampu untuk tetap menuntut ilmu. Dan beliau juga mendirikan perpustakaan di bantaran Sungai Cimanuk setiap minggu dan gratis, yang berarti beliau adalah sosok ASN yang loyal dan berdedikasi tinggi di bidang pendidikan untuk memajukan anak-anak bangsa. Beliau loyal terhadap bangsa dan negara dengan cara rela mengorbankan waktu istirahatnya di hari Minggu untuk tetap mengabdi kepada masyarakat. Beliau bekerja tidak hanya memikirkan gaji dan tunjangan, tapi beliau memikirkan bagaimana dirinya dapat berguna dan bermanfaat baik buat lingkungan dan masyarakat. Hal yang bisa dipelajari dari core value loyal dari Ibu Eti Herawati adalah, sebagai calon pegawai negeri sipil, yang dapat kita terapkan di masa mendatang yaitu mendedikasikan diri kita secara maksimal dengan terus memberikan inovasi dan berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila saat menjalankan tugas dan melakukan tugas tidak hanya dengan logika tetapi juga dengan hati. Selain itu, agar kita dapat menyisihkan sebagai rezeki kita untuk berbagi dengan sesama. Poin yang keenam adalah adaptif. Ibu Eti Herawati berpikir bagaimana sekolah terpencil menjadi sekolah digital di tengah era digital seperti sekarang. Yang beliau lakukan yaitu menciptakan inovasi-inovasi yang bisa menginspirasi sekolah lain. Yang pertama, membuat taman mini imbuster digital, di mana semua tanaman yang ada di sekolah ada barcode-nya. Jika ada tanaman yang tidak diketahui, bisa tinggal di-scan barcode-nya. Nanti akan muncul jenis tanaman, nama latin, dan manfaatnya. Beliau juga mencetuskan ide untuk membuat perpustakaan digital yang dapat diakses dengan barcode, dikarenakan tidak ada ruang tersendiri untuk perpustakaan dan terbatasnya buku perpustakaan. Beliau juga mencetuskan akses curhat dong untuk siswa dengan cara scan barcode yang ada di dinding sekolah agar dapat curhat mengenai masalah pelajaran atau tentang kondisi rumahnya dan akan ditanggapi oleh guru-guru. Hal yang bisa dipelajari dari core values adaptif dari Ibu Eti Herawati adalah, sebagai calon pegawai negeri sipil, kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.
di mana sebagai calon pegawai negeri sipil, kita juga harus mampu menciptakan inovasi-inovasi dengan melihat situasi yang berkembang pada masyarakat. Sebagai ASN, kita juga harus proaktif dengan kebutuhan masyarakat atau lingkungan yang ada. Poin yang ketujuh atau yang terakhir adalah kolaboratif. Ibu Herawati selalu melibatkan siswa dan para guru serta tata usaha dalam upaya mengembangkan sekolah. Beliau juga melibatkan orang tua siswa dan penduduk sekitar untuk membuat pemberdayaan ekonomi, diantaranya membuat batik ekoprint, olahan mangga, selai mangga, yogurt mangga, dan perpustakaan digital dengan bentuk filebook. Beliau juga berhasil mendapatkan donatur untuk menyumbangkan demi mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. Hal yang bisa dipelajari dari core values kolaboratif dari Ibu Eti Herawati adalah sebagai calon pegawai negeri sipil, kita harus aktif mencarikan solusi untuk masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kolaborasi memungkinkan hasil yang lebih maksimal karena melibatkan berbagai pihak. Hal ini membuat kita dapat melihat dari berbagai perspektif. Ketika kita dapat berkolaborasi memanfaatkan keahlian banyak orang, tentu akan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dan mendorong hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Demikian video tentang tokoh panutan ASN di Jawa Barat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.